Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan biasanya aku naikin setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Mudah-mudahan sehat tanpa kurang satu apapun. Tapi kalaupun kalian lagi dalam kesulitan, dalam masalah, aku selalu berharap agar kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik untuk kamu. Salam kenal buat semua yang baru mampir ke sini dan selamat datang kembali untuk kalian yang udah biasa nongkrong di sini ya. Buat kalian yang belum tahu ini apa sih, pembacaan apa sih? Ini adalah pembacaan yang bebas sepas santai karena tidak mengacu menuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Dan ini bukan private ataupun personal reading ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak sama kamu, bisa sesuai atau tidak. Dan kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Kalian bisa move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, ataupun durasinya, dan lain sebagainya lah yang kalian lihat di video ini. Kalau kalian nggak cocok, silahkan move on ya. Cari yang sesuai pastinya, dan energinya bisa kebolak-balik. Jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu dibawa ke hati. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke lah, kita mulai yuk readingannya. Sekali lagi, sekali lagi. Oke. Oke, kita tarik kartu untuk secangkir kopi tarot. Ace of Pentacles, opportunity. Ada sesuatu, kalian melihat ada di dalam, gue mau ngomong tapi banyak banget kata-kata yang mau keluar. Kamu melihat adanya satu situasi yang menunjukkan kalian adanya satu prospek, adanya satu hal yang baik, adanya satu kemungkinan, adanya satu apa ya, ini tuh kayak satu hal yang bikin kalian ingin melanjutkan karena kalian melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang baik di situ, kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan kamu, kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuat kamu maju gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu lagi mencari opportunity dalam masalah keuangan, dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu lagi cari cara, cari jalan, dan mungkin ini kamu menemukan bidang-bidang ataupun jalan-jalan yang menurut kamu bisa untuk kamu fungsikan gitu loh, untuk membawa kamu lebih maju, lebih berkembang, dan untuk mendapatkan penghasilan juga. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu akan dapat kerjasama dari orang, ataupun dapat tawaran kerja, ataupun kamu mendapatkan berkah dan rezeki gitu ya, ataupun ini adalah berupa modal yang siap untuk membuat kamu bisa melakukan hal lain. Tapi ini juga merupakan opportunity, misalnya kamu lagi PDKT sama orang dan kamu ngelihat adanya prospek ke depannya gitu ya. The Fool. Oke, Six of Wands. Kalau yang aku lihat, kamu melihat adanya jalan untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kalau aku lihat di sini, dari sini ke Six of Wands, kamu melihat adanya progres. Kamu melihat adanya perkembangan. Kan kalau misalnya kamu ngelakuin sesuatu atau ngejalanin sesuatu, terus kamu ngelihat kamu udah ngelakuin apa gitu ya, terus kok nggak ada sih perkembangannya, kok yang ada masalah mulu sih, kok yang ada guanya rugi mulu sih, kok kayaknya kamu kan mulai punya, oh ini bukanlah sesuatu yang patut untuk gue teruskan, atau kamu mulai punya tanda tanya, berhenti atau maju. Nah kalau kayak gini, kalau yang aku lihat adalah kamu menjalani sesuatu, mungkin ini adalah bisnis kamu, mungkin ini adalah sesuatu yang kamu kerjain, mungkin ini adalah satu kebiasaan ataupun skill kamu ataupun talent kamu yang kamu gunakan untuk menciptakan ataupun mendapatkan penghasilan. Dan aku lihat kamu mulai melihat adanya progres. Kamu mulai mendapatkan perhatian di situ, kamu mulai mendapatkan peningkatan, melihat dan merasakan peningkatan.
Ya, di situ. Six of One. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini kamu lagi PDKT dengan seseorang. Dan kamu mungkin mulai ngerasain dia mulai beri perhatian sama kamu. Tapi ini sih satu awalan yang sweet sih gitu ya. Cuman kan nantinya nggak tahu gitu. Karena ini di sini Six of One ya udah mulai merasakan kemajuan itu, cuman nggak tahu ya kemana nantinya. Karena masih banyak hal yang perlu dilihat dan dikerjakan gitu loh. Cuman udah kayak sesuatu tuh udah lebih maju lagi, ataupun sesuatu tuh udah lebih dalam lagi. Yang tadinya mungkin kalau ini mengenai percintaan gitu ya. Tadinya mungkin kamu nggak tahu ini orang perasaannya kayak apa gitu ya. Tapi kamu mulai kenal-kenal, mungkin kamu mulai ngobrol sama mereka. Mereka udah mulai nanya, kamu kemana sekarang? Atau enggak kamu mulai ditanya, udah makan belum? Ataupun menunjukkan perhatian-perhatian yang lebih gitu ya, yang membuat kamu ini kalau orang nggak punya rasa apa-apa tuh nggak bakal seperti ini. Tapi ya ini adalah proses kan. Karena kalau yang aku lihat dengan The Fool, ini adalah sesuatu yang baru saja dimulai. Baru saja dimulai. Dan kamu merasakan senang dengan a happy beginning. Awalan yang sangat menyenangkan. Dan mungkin ini adalah keinginan kamu di tahun 2022. Gue ingin mengawali dengan sesuatu yang baik. Gue ingin sesuatu yang berubah dan menjadi lebih baik untuk kehidupan gue dalam segala bidang. Amin, amin, amin. The Lover dalam keadaan terbalik. Knight of One dan Two of One dalam keadaan terbalik juga. Tapi kalau yang aku lihat di sini, hal ini masih butuh proses yang panjang ataupun waktu yang nggak pendek untuk kamu sampai benar-benar yakin bahwa hal ini tuh perlu kamu lanjutin gitu loh. Ini tuh kayak kamu tuh lagi juga nggak tahu ini mau kemana sih arahnya. Tapi gue senang melakukan ini. Tapi gue senang dengan perkembangan ini. Tapi gue nyaman dalam hal ini. Dan di sini kalau yang aku lihat, untuk kamu bisa berkomitmen sama hal ini juga enggak. Belum. Kamu lagi kayak masih tes ombak gitu loh. Masih tes ombak. Gimana nantinya. Tapi so far, I like it. Sepanjang ini, selama ini, gue suka. Dan mungkin itu yang kamu masih pengen mengeksplor. Kamu masih ingin masih ingin bersenang-senang, masih ingin punya kebebasan, masih ingin berpetualang, kamu masih ingin mencoba ini itu gitu ya. Ini misalnya kamu ingin contohnya. Kamu misalnya pengen nyoba bikin YouTube. Dan kamu mulai buat misalnya konten apa. Tapi kamu masih belum nentuin gue mau bikin konten apa ya, konten kuliner kah, konten review film kah, konten game kah, konten baca tarot kah, konten astrologi kah, itu masih belum. Jadi kamu pengen sesuatu yang membebaskan kamu untuk bisa berekspresi, termasuk di dalam hal lain, bukan cuma YouTube doang gitu ya. Misalnya kamu mau jualan apa ya, kamu nggak mau, belum menentukan, oh gue mau ke arah yang ini. Kamu pengen mengeksplor diri kamu
Karena kamu ngerasa banyak sekali pilihan. Sampai gue nggak bisa milih kemana yang gue pengen. Termasuk kalau ini adalah masalah mengenai percintaan. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, mungkin ada orang-orang yang berusaha mendekati kamu. Dan kamu masih ingin mengeksplor di situ. Buat sebagian dari kamu, banyak yang merhatiin kamu. Kalau kamu enggak ada kok, ya berarti ini bukan buat kamu. Ini kalau yang aku lihat soalnya, saat kamu membuka lembaran baru, kamu melihat orang-orang yang mencoba mendekati kamu, yang selama ini gue kepentok sama orang yang bikin gue nggak maju-maju, ternyata banyak kok orang yang tertarik sama gue dengan diri gue apa adanya. Gue sangkain begitu gue putus sama dia, gue bakal merana. Ternyata ada kok orang yang suka sama gue tanpa gue harus menjadi apa gitu, harus menjadi orang lain dan harus ngemis-ngemis. Karena di sini kalau yang aku lihat, ini kayak kamu ngerasa, iya, iya apa ya? Kamu bayangin kalau misalnya ada orang, terus banyak yang ngasih perhatian, pasti kan dia punya perasaan yang kayak, gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi, untuk masuk ke dalam satu hal yang harus gue mendedikasikan waktu gue, mendedikasikan tenaga gue, mendedikasikan fokus gue, untuk berkomitmen kepada satu hal itu, gue masih belum. Karena gue masih pengen kebebasan itu. Gue masih belum mau memilih. Karena gue juga masih belum tahu arah dan tujuan gue kemana. Ini bisa, hal yang kalian alami, tetapi ini bisa adalah orang yang dealing dengan kalian. Mereka masih belum mau adanya komitmen. Karena mereka masih ingin kebebasan itu dan mereka masih belum tahu tujuannya dan arahnya apa. Tetapi mereka ini kayak lagi ada satu hubungan sama kamu. Dan kelihatannya kayak rasanya tuh kayak menjanjikan gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian daripada kamu, mungkin orang ini punya banyak admirers, punya banyak orang yang merhatiin dia, yang suka sama dia. Nine of Cups. The World Cup. Di sini kamu masih belum jelas. Masih belum jelas. Masih ngawang gitu ya. Orang ini suka gak sih sama gue? Orang ini maunya apa sih? Mau cuman senang-senang aja, teman-teman aja, ataukah dia ada punya perasaan khusus sama gue? Tapi kok rasanya kayak dia sama orang lain juga begitu ya? Gue dipermainkan apa enggak ya? Tapi ada rasa yang khusus dan gue ngelihat adanya sesuatu yang lebih, adanya sesuatu yang bisa dibawa ke depan gitu loh. Dan orang ini mungkin sesuai dengan kriteria-kriteria kamu. Cuman karena kamu ngelihat tidak adanya sesuatu yang bisa kamu pegang, kamunya jadi ya udah, gue juga nggak mau terlalu berharap, gue nggak mau berusaha, gue nggak mau ngasih sesuatu yang lebih, gue juga nggak mau dong merendahkan diri gue juga nggak mau dong kelihatan kayak ngemis-ngemis, gue juga nggak mau dong kayak orang desperate. Jadi kamunya juga tidak mau terlalu memfokuskan itu. Tetapi waktu kamu tidak terlalu mentok di situ, apa yang kamu inginkan ini terwujud. Kamu akan semakin lama gradually gitu ya, semakin meningkat, semakin ke arah yang membuat kamu happy. Buat sebagian daripada kamu yang ini adalah bercerita mengenai
eh, pekerjaan, bisnis, ataupun keuangan dan lain sebagainya, aku melihat di sini mengenai masalah komitmen dan konsistensi. Dan mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Karena buat beberapa dari kamu, mungkin kamu mengerjakan sesuatu sebelum kamu jelas ini bakal kemana, kamu sudah menarik kesimpulan sendiri dan kamu mundur. Seringkali kamu mungkin mengerjakan sesuatu tuh setengah jalan, setengah jalan, setengah jalan. Sehingga ini tidak ada yang benar-benar kamu kerjakan secara fokus. Dan di sini makanya keluar message mengenai komitmen, mengenai konsistensi, mengenai kejelasan. Mungkin buat beberapa dari kamu, gue kan seniman. Gue kan orang yang butuh kebebasan untuk gue berekspresi. Gue nggak bisa dikontrol dengan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, masalahnya adalah di saat kamu tidak mempunyai komitmen dan konsistensi, apa yang kamu kerjakan pun akan setimpal dan sesuai resultnya ataupun hasilnya dengan apa yang kamu lakukan. Saat kamu tidak mulai mengatur, mengorganize, di saat kamu tidak tahu tujuan kamu apa, di saat kamu hanya senang-senang, pokoknya in the name of atau atas nama kebahagiaan, kebebasan, I've been there, done that. Dan rasanya memang senang, gitu loh, seneng. Gue bisa berkreasi sesuka gue bisa ngelakuin apa aja yang gue lakuin, pokoknya sesuai dengan panggilan gue. Gue sekarang mau ke utara, gue mau ke selatan, gue mau ke barat. Tapi akhirnya apa? Jadinya tidak terarah. Jadinya yang kamu bangun ya setengah-setengah terus, hasilnya pun setengah-setengah. Hasilnya pun ya sesuai dengan dedikasi kamu, komitmen kamu. Kalau kamu tidak merasa apa-apa dengan hal tersebut, juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya buat sebagian punya idealis yang tinggi, tetapi mereka punya kebutuhan, karena hidup ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan, dari bills yang kita harus cukupin. Untuk mencukupi itu, tidak cukup hanya dengan yang penting gue happy, yang penting gue senang. Waktu kamu mungkin masih muda, hal itu mungkin masih merupakan prioritas nomor 1. Tapi begitu hidup kamu sudah semakin advance gitu ya, kebutuhan kamu pun semakin advance, kamu pun perlu mempunyai hikmat dan kebijaksanaan bagaimana kamu mengatur hal-hal tersebut. Karena waktu dulu, karena aku adalah juga kerjanya di bidang seni. Dan aku adalah orang yang orang yang nggak steady, nggak stabil gitu ya dalam melakukan ini. Kalau gue sekarang gue lagi pengen ini, gue ngelakuin ini. Terus begitu udah mulai monoton, merupakan rutinitas, gue mulai cari lagi hal lain. Gue mulai lagi cari lagi hal lain. Dan hal itu akhirnya setengah jalan. Tapi gue ngerasa ya nggak apa-apa kan, gue kan mau mengekspresikan diri gue. Tapi di saat gue sudah menikah, sudah mulai punya anak, mulai punya kebutuhan, apalagi begitu punya anak 2, dan gue sama suami gue sama-sama kerja di seni. Dan dulu sama-sama dua-dua punya idealis bahwa iya, yang penting adalah visi misi kita gitu ya. Kita harus punya kebebasan dalam hidup ini dan kita punya hak untuk menentukan kita mau kemana dan mau ngelakuin apa. Begitu kita udah makin advance hidupnya, ini nggak bisa lagi seperti itu. Kita sudah mulai punya tanggung jawab. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu menyebabkan satu konsekuensi, ya, satu hasil. Nah, di saat keberantakan itu terjadi, yang ada, yang tadinya kebebasan itu nggak masalah, kita pokoknya gampang lah. Ada makanan sekarang, besok lah. Begitu punya anak kan nggak bisa mikir kayak begitu. Apalagi di saat kamu punya kebutuhan yang pengen kamu cukupin. Nggak bisa dibayar dengan
cuman kebahagiaan itu. Kamu nggak bisa cuman makan happy aja gitu kan. Kamu nggak bisa ngebayar listrik, ngebayar apa itu dengan kebahagiaan kamu. Kalau kamu harus punya tanggung jawab itu kepada diri kamu sendiri dan kepada hidup kamu dan kepada orang yang bersama dengan kamu. Tapi di saat kamu sudah kuat itunya, ya kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Nah pada saat itu gue tidak belajar dan tidak mengetahui nih masalah gue harus bertanggung jawabnya, masih muda, masih pengen seneng-seneng. Nah begitu udah mulai ada tanggung jawab, ada anak, iya gue bisa tahan gak makan, main musik aja sama laki gue gitu kan, ya produksi apa. Tapi anak gue kan gak bisa ditelantarin begitu aja. Anak gue butuh makan, butuh susu dan lain sebagainya, butuh pendidikan dan lain sebagainya. Gue gak bisa memakai idealis gue dengan atas nama gue pengen bebas untuk ngidupin gue dan suami gue juga, maksudnya suami gue ngidupin keluarga gue juga gitu ya. Maksudnya kita berdua lah, karena kita rodanya dua. Disitulah kita ketabok-tabok sama hidup kita, sama kenyataan bahwa lo makan tuh idealisme. Lo punya tanggung jawab sekarang. Sekarang mau apa dengan tanggung jawab itu? Karena hidup yang lo pilih itu juga punya konsekuensi. Hidup yang lo pilih, walaupun lo pengen pilih jadi seniman, lo pun punya tanggung jawab. Lo pun harus bertanggung jawab. Dan itulah yang membuat gue akhirnya, oke, gue harus mencari, dan gue sama laki gue gitu ya, kita harus cari jalan lain yang membuat kita bisa mengeluarkan idealisme kita. Bisa melakukan hal yang kita senangi tanpa ada pikiran, tanpa ada tekanan dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan dan mengerjakan hal lain yang kita komit di situ masing-masing. Kita komit melakukan hal tersebut, konsisten, mendedikasikan diri kita, dan hasilnya ini adalah yang memberikan makan kepada si kreativitas kita ini, sehingga kita bisa ngelakuin apa aja gitu loh, nggak pakai, punya kebebasan itu. Begitu. Dan mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan impikan. Tapi ini kan nggak mudah. Ada proses di situ. Proses pembelajaran, proses penempaan, proses yang kita lewatin naik turun. Mengkomitkan diri kita kepada sesuatu, kepada seseorang. Saat kita komit itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Saat kita komit itu, kitanya pun harus komit sama diri kita sendiri untuk melakukan hal tersebut dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab. Termasuk di dalam hubungan. Yang namanya masuk ke dalam hubungan. Makanya kalau belum pasti, kalau belum cocok, kalau kamu lihat ada tanda-tanda, sign-sign tentang orang yang bersama kamu bahwa dia tidak siap dalam hubungan, dia tidak siap dalam komitmen, dia tidak siap mendedikasikan dirinya untuk berjalan bersama-sama, saling bahu-membahu bersama kamu untuk membangun hal ini, kamu pun harus sadar dan harus peka, harus jeli. Jangan memaksakan sesuatu yang gak bisa kalau tidak bisa komit. Seringkali orang udah tahu di awal sebelum masuk ke dalam hubungan bahwa orang ini punya sekian banyak red flags, punya sekian banyak bendera merah yang perlu kamu lihat. Malah pink, kuning, lucu ya. Seringkali karena apa? Keinginan kita bahwa orang itu ada dalam hidup kita, dan kita akhirnya melihat hal yang sebenarnya jadi warning buat kita itu adalah sesuatu yang cute. Padahal hal itu tidak cute lagi begitu masuk ke dalam hubungan. Jadi, explore lah semaksimal mungkin
sampai kamu benar-benar mengerti dan benar-benar yakin dan benar-benar pasti akan apa yang akan tempat atau situasi yang ingin kamu cemplungin diri kamu ke situ. Baik ini adalah masalah percintaan, baik ini masalah pekerjaan, baik ini masalah karir, baik ini masalah bisnis dan lain sebagainya. Sebelum kamu mengkomit, mendedikasikan diri kamu, yakinlah dulu, pelajarilah dulu dengan sangat matang sebelum kamu lompat. Sebelum kamu lompat. Jangan menginvestasikan apa-apa sebelum kamu yakin. Termasuk kalau kamu punya kepikiran mau investasi uang kamu, cross check dulu, lihat dulu. Berikan waktu dan kesabaran itu untuk melihat apakah aku akan melangkah ke zona yang aman. Apakah aku akan melangkah ke situasi yang aman buat aku? Apakah ini legit? Apakah ini punya dasar hukum? Apakah ini, lihat dulu. Karena kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ada keinginan untuk menginvestasikan sesuatu di hal yang tidak pasti. Karena apa? Mereka menjanjikan sesuatu yang luar biasa indah, seperti mimpi jadi kenyataan. Termasuk masalah investasi. Termasuk orang mau ngajuin kerja sama kamu. Termasuk misalnya orang ngedeketin kamu dengan janji manisnya. Lihat dulu. Berikan waktu untuk kamu benar-benar mengenal dan mengerti dan melihat secara dalam dan secara keseluruhan sebelum kalian mengambil hal ini, sebelum kalian melangkah lebih jauh. Oke, ini adalah yang aku lihat dan aku baca dari kartuku pada saat ini. Terima kasih sudah nongkrong di sini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, mudah-mudahan ada yang berguna untuk kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.